Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang Zahir Accounting. Kemarin modulnya sudah di-print apa belum? Sudah ya. Nah, ini sudah kelihatan ya slide-nya ya. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, Zahir Accounting. Jadi sebelumnya ya di Unimus itu menggunakan ini ya, sebelum ada Zahir Accounting itu menggunakan Mayop ya. Mayop itu kan yang membuatkan orang luar ya. Nah, karena ada Zahir ini yang membuat adalah orang asli Indonesia ya, sehingga ketika dilihat ini juga apa namanya eh, aplikasinya, sistemnya juga bagus, maka diputuskan untuk menggunakan Zahirnya. Jadi Zahir Accounting itu sendiri sebenarnya didirikan oleh dua mahasiswa ITB ya, yang dia jurusan teknik ya, jurusan teknik fisika ya, angkatan tahun 1991. Namanya Fadli Fuad Basmeleh ya. Jadi meskipun dia bukan orang akuntansi ya, tapi dia apa namanya tertarik ya, bagaimana untuk membuat pembukuan itu kan kalau secara manual kan prosesnya panjang ya, bagaimana membuat laporan itu bisa apa namanya betul dan cepat selesai. Nah, jadi alasan dia mendirikan atau membuat Zahir Accounting itu yang pertama itu adalah di pertengahan tahun 90-an itu tadi ya. Tahun 90-an sampai 95 itu jadi antara 95 sampai 96 yaitu Fadil Fuad Basmeleh itu dia menjalankan bisnis advertising atau periklanan. Nah, dalam perkembangannya ternyata untuk mengelola apa namanya bisnis periklanan itu tidak mudah ya. Dia kalau bisnis itu pastinya kan butuh laporan juga ya, membutuhkan laporan untuk apa namanya pelaporan. Kalau misalnya mau pinjem pinjem uang ke bank itu kan harus punya laporan keuangan. Nah, padahal dia bukan bukan ini ya, bukan orang akuntansi ya, dia apa namanya latar belakangnya adalah orang teknik ya, teknik fisika bahkan ya. Namun dia mengelola bisnis periklanan. Nah, saat itu dia butuh laporan yang bisa instan ya, instan atau cepat ya. Nah, ya, seperti misalnya ada kalau misalnya ada pertanyaan, kan kalau bisnis ya catatan itu kan harus dilakukan ya tiap hari ya. Kalau misalnya jurnal itu kan dilakukan secara harian. Nah, misalnya hari ini utangnya berapa? Nah, misalnya tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu ya. Atau misalnya pencatatan keuangan. Nah, pencatatan keuangannya misalnya persediaannya atau kira-kira untuk persediaan atau jasa ini kira-kira ada berapa ya. Nah, kalau misalnya menggunakan manual, kalau misalnya ada yang ketinggalan kan mungkin saja itu harus cross check dulu. Nah, bagaimana dia bisa membuat laporan secara instan? Akhirnya dia membuat aplikasi ini ya, aplikasi Zahir. Jadi kalau menginput satu itu bisa apa namanya masuk, dia berpengaruh kemana itu dia langsung otomatis ya itu. Jadi ketika ada uang kas masuk, maka apa namanya sekaligus kan dia juga masuk ke pendapatan, maka itu langsung terisi itu. Nah, kemudian untuk pengertian Zahir Accounting itu sendiri ya. Jadi hampir sama ya dengan Mayop juga, Mayop itu juga software ya. Jadi Zahir Accounting itu adalah software manajemen bisnis yang memberikan kemudahan dalam mengelola dan menyajikan laporan ya dari berbagai aktivitas bisnis, misalnya
penjualan, pembelian, stok atau persediaan, ya, kemudian keuangan, akuntansi, aset, proyek, dan lain-lain ya, yang bisa dirancang tepat untuk kebutuhan bisnis di Indonesia maupun internasional. Jadi yang di Indonesia ini sudah banyak ya yang perusahaan-perusahaan itu yang sudah menggunakan Zahir ya. Nah, jadi itu latar belakang dan pengertiannya. Kemudian pengguna Zahir ya, pengguna Zahir ya selama kurun waktu ya mungkin dulu yang memakai hanya yang membuat ya, tapi seiring dengan perkembangan Zahir Accounting itu sudah digunakan oleh lebih dari 30.000 perusahaan. Mungkin saat ini mungkin sudah lebih ya, karena 30.000 itu sudah tahun berapa ya. Mungkin sudah melebihi, mungkin ada 50.000 atau bahkan di atasnya ya. Jadi ada 30.000 perusahaan berskala kecil, menengah, dan besar ya. Dengan 50 ribuan pengguna atau user atau lisensi ya di Indonesia serta di mancanegara atau luar negeri. Nah, di saat ini Zahir itu sudah tersebar di lebih 30 kota di Indonesia ya, berupa kantor pusat, cabang, gerai ataupun agen dan reseller. Jadi yang dulunya mungkin waktu pertama kali dibuat mungkin orang Indonesia itu kan biasanya lebih suka ini ya, lebih suka buatan luar negeri kan, lebih keren gitu ya. Nah, tapi ketika buatan anak bangsa sendiri itu juga memiliki kompetensi, kenapa kita tidak memakainya ya. Nah, sebaiknya kan ditanamkan seperti itu ya. Akhirnya banyak yang menggunakan Zahir Accounting, termasuk di Unimus juga ini ya. Nah, mungkin di Unimus ini belum tercatat sebagai 30.000 itu tadi ya. Nah, kemudian beberapa perusahaan yang telah menggunakan Zahir itu misalnya ya di sini ada AMCF ya, kemudian ada Bukalapak ya, yang ada di online itu ya, ada Lazada, ya ada ini maksud media, Traveloka, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali ya yang sudah menggunakan Zahir Accounting karena mungkin lebih mudah juga ya, karena mungkin bahasa Indonesia pakainya bahasa Indonesia juga ya. Kalau Mayem kan pakainya bahasa Inggris ya. Jadi mungkin lebih mudah dipahami ya. Jadi alurnya sebenarnya juga sama ya, sama kalau ketika kamu mengerjakan secara manual, tapi ini hanya inputnya hanya satu kali ya, tapi bisa langsung semua. Jadi misalnya ini ada invoice ya, invoice faktur penjualan. Kemarin kalian kan sudah belajar siklus kan ya. Faktur penjualan ditulis tangan atau diketik manual. Nah, ini misalnya di sini nanti dia akan masuk ke general jurnal ya, penjualan itu kan masuknya ke buku besar kan ya, buku besar jurnal atau jurnal double entry yang dibuat secara manual. Kalau dibuat secara manual kan seperti ini ya, dibuat secara manual. Kemudian setelah general jurnal itu jurnal umum maksudnya ya, jurnal umum itu dicatat setiap hari. Nah, kemudian kalau manual setelah jurnal umum kemudian dimasukkan ke buku besar ya, dibuat secara manual. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke neraca saldo ya, laporan keuangan yang dibuat secara manual ya, dari neraca saldo. Kemudian nanti ada langkah lagi ya buat jurnal penyesuaian ya. Setelah buat jurnal penyesuaian baru buat laporan keuangan, setelah itu buat jurnal penutup kan seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ini penjualan tadi ya, ini masuknya kalau penjualan secara kredit ya, penjualan secara kredit dia akan masuk di receive ya, jadi akun piutang ya, piutang kalau dibuat secara manual. Nah, kemudian kalau misalnya akun
fakturnya adalah faktur pembelian, maka masuknya kalau pembeliannya itu secara apa namanya, jadi kan kalau penjualan kan masuknya di akun ini ya, di receivables ini ya, seperti yang di siklus akuntansi itu ya. Kemudian kalau akun pembelian maksudnya di pembelian, artinya kan di sini kan pembelian secara kredit ya. Kalau penjualan ya penjualan secara kredit, maksudnya di buku utang itu ya. Jadi kemudian ada kartu stok atau kartu persediaan ya, dan harga pokok yang dibuat dihitung secara manual. Itu kalau secara manual ya. Ini semua sudah dipelajari di siklus akuntansi kemarin. Kalau menggunakan komputer bagaimana? Ya, ini kurang besar ya. Saya menggunakan HP ini soalnya. Laptopnya kalau dipakai kadang-kadang berhenti soalnya. Nah, kalau menggunakan komputer itu sama ya, ini kan invoice dulu, invoice-nya. Misalnya ini tadi transaksi pada formulir ya yang disediakan. Nah, ini maksudnya prosesnya di sini ya. Tapi ini nanti kita hanya inputnya hanya sekali ya, sekali misalnya datanya dimasukkan dulu semuanya. Nah, jadi jurnal double entry ini sudah langsung otomatis ketika semua data itu kita masukkan ya. Nah, itu kira-kira nanti saya kirimkan untuk PPT-nya ya. Kemudian selanjutnya, nah, kelebihannya apa sih kok pakai Zahir Accounting? Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama adalah mudah digunakan ya, mudah digunakan oleh non akuntan ya. Jadi kan biasanya kalau akuntan tuh kan dia sudah mahir ya, namanya akuntan itu dia sudah mahir membuat laporan keuangan, membaca laporan keuangan, semua dia sudah mahir. Nah, Zahir Accounting itu sudah memudahkan untuk yang orang yang non akuntan ya, termasuk salah satunya mungkin kalian ya, mahasiswa, atau misalnya yang belum ini mengenal akuntansi ya, mungkin juga dia bisa menggunakan ya, karena dianggap lebih mudah. Nah, kemudian desain user interface itu menarik ya dan mudah dipahami, mungkin karena dia pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian faktur dan laporan dapat didesain ya. Kemudian laporan dapat di-email dan diekspor ke berbagai format ya. Ini jadi bentuknya itu nanti kan setelah kamu input itu laporan keuangannya itu langsung keluar. Nah, tapi kalau ada kesalahan dalam menginput ya nanti laporan keuangan juga ada yang salah gitu. Nah, tapi kalau ada yang salah kan tinggal nanti dicek lagi mana, mungkin ada yang memasukkan datanya itu keliru di mana gitu ya. Kemudian menggunakan database client server ya. Jadi bisa menggunakan servernya kliennya ya. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan yang selanjutnya itu adalah fasilitas dan kapasitas dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada grafiknya ya, grafik dan analisis bisnis interaktif. Nah, kemudian laporan itu dapat diklik untuk melihat detail transaksi ya, untuk kepentingan audit ya atau drill down. Kemudian seluruh transaksi itu bisa diedit dan dihapus. Nah, kadang kan ada aplikasi atau software yang ketika sudah jadi maka untuk mengedit itu harus mengulang, nah, kan seperti itu. Nah, kalau ini misalnya ada yang keliru bisa langsung diperbaiki. Ya, tapi ya memang harus runtut ya. Nah, sama di mana-mana kalau aplikasi ya. Nah, kemudian kekurangannya apa? Kekurangan ya, selain kelebihan juga ada kekurangannya ya. Nah, Zahir Accounting itu kekurangannya adalah dia tidak bisa secara otomatis menghitung biaya per jam ya. Jadi menghitungnya secara keseluruhan ya. Jadi tidak bisa menghitung biaya per jam per
tenaga kerja atau biaya lain dalam akuntansi biaya. Ya. Jadi kalau mau mencari biaya per unitnya ya berarti harus dihitung sendiri. Ya semua aplikasi saya kira semua software itu saya kira pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun manfaatnya mungkin ketika kita memilih sesuatu kan apakah manfaatnya itu lebih banyak atau lebih kecil kan gitu ya. Ketika manfaatnya lebih banyak ya kenapa kita tidak memilihnya. Kemudian kenapa kok harus belajar Zahir? Jadi software akuntansi itu juga bisa menyiapkan calon akuntan yang kompeten ya. Jadi namun pendidikan di sini tetap harus ini ya, kalau misalnya seorang akuntan itu ya kalau dia tidak memiliki pendidikan akuntansi dan kemudian dia tidak memiliki gelar tidak memiliki register akuntan ya dia enggak bisa ya jadi akuntan. Nah, di sini artinya meskipun softwarenya ini bisa menyiapkan calon akuntan tapi pendidikan juga harus dipenuhi. Jadi pendidikan mengenai penggunaan software akuntansi itu pasti akan meningkatkan kompetensi mahasiswa jurusan akuntansi ya. Jadi kenapa kok kalian harus ada Zahir ya? Ini nambah kompetensi kalian ya, nambah kompetensi artinya ketika lulus misalnya di pekerjaan kamu bisa aplikasi apa, softwarenya apa kan seperti itu ya. Paling tidak kamu sudah punya satu ya. Jadi ini berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa akuntansi ya dalam melakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan ya, dengan menggunakan software akuntansi. Nah kemudian Zahir Accounting sendiri itu sudah banyak melakukan kerjasama ya, banyak melakukan kerjasama dengan kampus-kampus ya, salah satunya adalah Unimus ya. Jadi bekerja sama secara khusus dengan pengembang software akuntansi ya untuk mata kuliah Zahir ini. Jadi dulu juga sebelum masuk mata kuliah dulunya Mayop itu FN khususnya akuntansi ya ini mendatangkan ini konsultan dari Zahir yang untuk melatih bagaimana sih mengoperasikan Zahir itu ya. Yang pelatihannya juga hanya sebentar aja itu ya, berapa jam toh. Itu yang kebetulan yang dilatih itu kakak kelasmu, tapi kakak kelasmu sudah lulus ya. Dosennya itu sepertinya yang ikut itu saya, Bu Ayu sama Pak Eri, cuma karena mungkin hanya harusnya itu waktunya itu harus berapa ya, kalau pelatihan paling enggak itu 3 hari full non-stop itu 1 jam 8 sampai jam 4 seharusnya, bahkan mungkin sampai malam, tapi itu hanya diringkas hanya berapa jam itu ya. Jadi harus mencoba sendiri ya. Jadi hal ini dikarenakan jadi tadi sudah banyak ini ya bekerja sama dengan pengembang software Zahir Accounting ya. Ini karena banyaknya perusahaan yang menggunakan software Zahir Accounting. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja diterima di perusahaan, kalau misalnya perusahaan itu sudah menggunakan Zahir kan kalian sudah bisa ya mengaplikasikan ya. Paling tidak sudah punya dasarnya lah. Kalau misalnya pas kuliah itu enggak terlalu paham, tapi ketika kerja kan dituntut kamu harus bisa ya, mau enggak mau kan mesti belajar. Ya, ditambah lagi dengan adanya sertifikat ya. Sertifikat kan menguatkan ya, sertifikat penggunaan software akuntansi karena nanti di akhir mata kuliah setelah UAS itu setelah UAS atau sebelum UAS kelihatannya setelah UAS ya, kalian harus ujian online Zahir ya. Sehingga ini nanti akan menjadi nilai tambah bagi kalian ya ketika melamar pekerjaan ya. Kalau misalnya dia mau lamar sebagai akuntan, oh saya sudah bisa Zahir Pak. Nah, itu kan mungkin
merupakan nilai tambah. Nah, kemudian ini tadi ya, software akuntansi dapat menyiapkan calon akuntan yang kompeten. Yang kedua, itu memberikan alternatif pembelajaran akuntansi di lab komputer akuntansi. Ya, memang ini kan sebenarnya kan mata kuliah praktek ya. Memang nggak bisa, ya bisa sih online tapi ya apa namanya mungkin nggak maksimal. Saya yang harus membuat YouTube juga ya, effortnya itu banyak banget itu kalau online itu, kalau mata kuliah praktek ya. Jadi semakin maraknya penggunaan software akuntansi di banyak perusahaan itu membuat beberapa universitas itu menaruh perhatian khusus yaitu dengan membuka mata kuliah software akuntansi ya, beserta lab komputernya. Nah, dalam mata kuliah tadi mahasiswa tidak lagi diberikan rumus ya, rumus aplikasi Excel atau banyak, tapi tinggal memasukkan aja ya. Kalau menggunakan Excel kan kamu harus masukin rumus-rumus ya. Nah, kadang-kadang bingung ya. Ya, kalau software ini kan tinggal kamu install dulu softwarenya ya, atau bisa praktek kalau di kampus kan praktek di lab ya. Di lab komputer sehingga nanti kalian bisa dengan mudah mempelajari akuntansi ya dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya kemarin tuh kamu ngerjain siklus kan harus dari awal tuh ya, baca invoice kemudian dimasukkan ke buku pembantu itu ya, ada buku pembantu, ada cash payment, ada cash receipt ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti kalau software memang effortnya itu masukin data dulu ya, data ya mungkin lamanya itu karena mungkin harus nyalain komputer dulu kan, komputernya itu paralel ya, mungkin agak memang yang memakan waktu di situ ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi tempat penyelenggara sertifikat keahlian software akuntansi ya. Tadi ya kenapa kok harus ini ya kerjasama tadi ya, yaitu dengan dipasangnya software akuntansi di lab komputer akuntansi, maka lembaga pendidikan tersebut dapat menyelenggarakan ujian sertifikasi penggunaan software ya. Jadi kan Unimus juga bisa menyelenggarakan ujian tadi ya di akuntansi, FE akuntansi. Ujian online-nya di di FE ya. Jadi bisa juga nanti pas online itu pakai HP juga bisa ya, karena itu ujiannya enggak praktek tapi ujiannya adalah teori ya. Jadi soalnya berapa nanti pokoknya minimal kalian harus betul 60 ya. Itu 60 itu harus betul kalau syarat lulusnya ya. Jadi Zahir telah bekerja sama dengan beberapa universitas ternama di Indonesia dan dalam hal mengadakan pelatihan dan pembuatan modul kuliah software akuntansi. Misalnya ini ada UI aja sudah pakainya juga Zahir loh. UI, UIN, Yarsi, Gunadarma ini kan universitas-universitas ternama ini ya di Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu saja untuk sejarah dan perkembangan Zahir. Mungkin tidak terlalu banyak ya untuk materi hari ini yang bisa saya sampaikan karena memang hanya sedikit. Nanti minggu depan saya akan masih memberikan teori satu kali lagi. Itu ya.